bedanya undang-undang pembatasan transaksi uang kartal dengan perampasan aset adalah kalau pembatasan transaksi uang ini dia sifatnya pencegahan, mencegah, dia di hulu. Kalau perampasan aset itu di hilir dan menindak ya, itu bedanya. Nah, kenapa perlu dibatasi transaksi tunai ini? Karena banyak sekali eh, manfaatnya ya. Pembatasan ini misalnya untuk menghemat biaya pencetakan, pengedaran uang, kemudian kecepatan, keamanan transaksi, dan uang itu lebih bermanfaat buat perekonomian kalau disimpan di bank yang ditransaksikan adalah melalui giral atau alat-alat digital. Dan perlu diingat, di dalam rezim anti pencucian uang, salah satu kelemahannya adalah kalau transaksi itu dilakukan dengan tunai. Tunai itu salah satu modus cuci uang karena tunai itu disebut dengan anonymous asset type, tipe aset yang tidak ada namanya, tidak ada catatan, tidak ada jejaknya. Kalau kita lihat dompet kita kan nggak tahu kita uang ini dari siapa kemarin. Nanti dia pergi nggak ada yang mencatat. Sehingga kalau orang pakai transaksi tunai menyuap atau menyembunyikan hasil kejahatan ya atau TPPU, susah untuk melacaknya kalau itu transaksi tunai. Sehingga dalam rangka pencegahan tadi tindak pidana asal seperti korupsi, pencegahan TPPU, saya sarankan untuk jumlah 100 juta silakan lewat sistem perbankan. Kalau di bawah itu silakan. Tapi sudah tentu tidak kaku pembatasannya. Kita berikan pengecualian-pengecualian ya. Misalnya boleh di atas 100 juta pakai tunai, misalnya dalam rangka memenuhi putusan pengadilan, memenuhi kewajiban kepada negara, untuk biaya berobat, misalnya mau ke Singapura ya, dirawat di sana, perlu biaya banyak, silakan bawa. Jadi pengecualian untuk kebutuhan masyarakat pun kita akomodir. Tapi tolong dilihat manfaatnya itu bagi masyarakat kita, transaksi cepat, aman dan nyaman, tidak perlu bawa uang berkoper-koper kalau mau beli barang harganya miliaran ya. Kemudian efisiensi bagi Bank Indonesia di dalam pencetakan dan pengedaran uang dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau terluar, semua itu akan sangat-sangat hemat. Dan Baik, itu uang bisa dimanfaatkan oleh perekonomian. baik. Artinya Anda menilai aturan yang ada saat ini sebenarnya belum efektif. Belum ada pembatasan transaksi tunai itu belum ada. Yang ada pencegahan pemberantasan TPPU itu udah penindakan, udah dihilir. Kalau transaksi tunai ini pencegahan di depan. Kita minta mereka lewat sistem sehingga tidak mudah melakukan transaksi tunai, menyuap ataupun menyembunyikan dalam bentuk uang tunai agak susah. Kita ambil contoh kasus teman-teman di pajak ya, kasusnya Alun misalnya. Dia kan banyak menyimpan uang tunai di safe deposit. Dulu Gayus seperti itu juga. Dan ini salah satu modus cuci uang yang banyak dilakukan yaitu menyimpan aset dalam bentuk uang. Uang itu aset tanpa nama, anonymous asset type. Susah dilacak. Orang kalau menyuap tidak akan ketahuan kecuali dia tertangkap tangan. Jadi ini mencegah, lebih banyak mencegah dan sangat bermanfaat buat perekonomian dan kecepatan keamanan transaksi kita semua sebenarnya. Baik, kita tahu Bank Indonesia juga punya salah satu aturan juga untuk bisa membatasi uang tunai ini. Apakah menurut Anda ini juga belum efektif? BI tidak punya aturan itu. Yang ada di Undang TPPU kalau uang keluar masuk wilayah pabean jumlah 100 juta harus declare, harus dilaporkan ke Bea Cukai. Kalau enggak ya didenda 10% atau sampai dengan maksimum 300 juta. Pembatasan itu belum ada sama sekali. Yang ada ya cross border cash carrying ada untuk keluar negeri ke luar wilayah pabean, dan kalau transaksi keluar negeri tetap digital juga, tidak ada batas juga gitu. Jadi belum ada pembatasan yang ada sekarang ini. Baik, menurut Anda apa saja poin-poin yang wajib menjadi fokus dalam RUU PTUK ini? Pertama, eh, ada batasan jumlah ya. Kalau transaksi itu di atas 100 juta, kita minta dia melalui sistem perbankan, tidak boleh tunai. Karena apa ya? Tadi untuk mencegah ya, mencegah terjadi pidana asal penyuapan, mencegah terjadinya pencucian uang. Karena modus cuci uang salah satu adalah dengan menggunakan uang tunai. Uang ini kan anonymous asset type yang susah dilacak. Kemudian walaupun dibatasi 100 juta, kita berikan juga kemudahan-kemudahan baik di dalam ataupun terkait dengan kalau mau keluar negeri misalnya.
Misalnya ada putusan pengadilan memutuskan membayar denda atau kewajiban membayar di atas 100 juta, boleh lewat tunai. Atau kewajiban pajak yang harus dibayar, ini harus pakai uang tunai, boleh. Ingin berobat misalnya, karena biaya berobat itu mahal, apalagi kalau berobat ke Singapura, dirawat di sana, bisa makan ya lebih 100 juta, kita bolehkan saja. Jadi ada pengecualian-pengecualian yang mengakomodir kebutuhan masyarakat juga, tidak kaku juga gitu. Jadi, nah ini banyak dengan oleh banyak negara seperti Belgia, udah lama sekali, Perancis. Kemarin saya baca di Kompas ada Filipina, Malaysia sudah pakai juga, Italia juga sudah ya. Cukup cukup banyak negara yang membatasi. Kenapa kita nggak ambil manfaat dari kebijakan seperti ini untuk kepentingan perekonomian kita, untuk kepentingan kita semua. Jangan ketakutan gara-gara dibatasi, wah nanti takut saya terima suapnya, susah dong katanya. Ataupun kalau saya menyuap susah juga. Nah ini niat-niat yang tidak baik seperti ini, yang bukan untuk kepentingan umum tapi untuk kepentingan orang-orang tertentu saja, ini harus dihilangkan untuk kepentingan kita bersama semuanya ini. Baik.